Aku pernah berpikir bahwa hidupku akan biasa saja, seperti kebanyakan pemuda di Jakarta, kuliah, kerja, nikah sama cewek, punya anak, dan mati tua dengan damai. Tapi semua itu berubah total pada hari itu saat aku pertama kali bertemu Rio di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan Tamrin. Hujan deras mengguyur kota, dan aku berlindung di sana sambil menunggu taksi online. Dia duduk di meja sebelah, memesan kopi hitam tanpa gula, matanya tajam tapi lembut, kulitnya sawo matang khas anak Jawa, senyumnya yang tipis membuat hatiku berdegup aneh. Aku Arya, 24 tahun, anak keluarga muslim taat di Jakarta Selatan. Ayahku pegawai negeri, ibuku guru ngaji. Dari kecil, aku diajarkan bahwa cinta itu hanya antara laki-laki dan perempuan, bahwa yang lain adalah dosa besar. Tapi saat Rio menoleh dan bilang hujan deras ya, Mas. Kayaknya lama nih berhentinya, suaranya yang dalam itu langsung membuatku salah tingkah. Kami ngobrol panjang dari cuaca sampai kerjaan, dia bilang dia desainer Grace Relance, sering kerja di Kaikai. Aku bohong bilang aku suka kopi, padahal aku lebih suka teh manis. Malam itu kami tukeran nomor. Awalnya cuma chat biasa, tapi lambat laun jadi setiap hari. Rio cerita tentang hidupnya di Yogyakarta dulu, bagaimana dia pindah ke Jakarta cari kerja, tapi sering merasa kesepian di kota besar ini. Aku cerita tentang keluargaku yang ketat, tentang tekanan untuk cepat nikah. Entah kenapa, curhat sama dia terasa nyaman, seperti ada yang mengerti aku tanpa harus dijelaskan panjang lebar. Beberapa minggu kemudian kami janjian ketemu lagi. Kali ini di taman dekat rumahku. Rio datang dengan motor bututnya, bawa 2 gelas es teh dari pinggir jalan. Kami duduk di bangku ngobrol sampai malam. Saat itu, tangannya menyentuh tanganku tanpa sengaja, dan aku nggak narik. Malah rasanya hangat. Arya, kamu tahu nggak, aku suka cowok, katanya tiba-tiba, suaranya pelan tapi tegas. Hatiku berhenti berdetak sejenak. Aku tahu itu dari cara dia pandang aku, dari obrolan kami yang selalu dalam. Tapi mendengarnya langsung membuatku panik. Aku pulang malam itu dengan hati campur aduk. Di kamar, aku sholat istikharah, minta petunjuk. Tapi mimpi malam itu justru tentang Rio. Keesokan harinya, aku balas chatnya, aku juga lagi bingung sama perasaanku sendiri. Dari situ, semuanya mulai. Kami ketemu diam-diam, jalan-jalan di tempat sepi, seperti Ancol malam hari atau pinggir kali di belakang kampus. Rio sabar banget, gak pernah maksa. Dia bilang cinta itu gak salah, yang salah kalau kita bohong sama diri sendiri. Tapi Jakarta bukan tempat mudah buat orang seperti kami. Suatu hari, saat kami lagi duduk di kai kecil, ada teman kampusku lewat dan lihat kami. Besoknya, gosip mulai beredar. Arya deket sama cowok itu, katanya sih. Aku panik. Keluargaku mulai curiga karena aku sering keluar malam. Ayah bilang, kamu harus cepat nikah, Arya. Ada anak tetangga yang cocok. Aku cuma diam. Rio yang selalu tenang bilang kita jalani aja dulu ya. Gak usah buru-buru bilang ke orang lain. Tapi dalam hati aku tahu ini gak akan mudah. Indonesia ini dengan agama dan adatnya yang kuat, sering kali gak ramah sama yang beda. Tapi saat itu cinta kami masih baru, masih penuh harapan. Kami janji saling jaga, saling dukung apapun yang terjadi. Hubungan kami semakin dalam. Setiap akhir pekan, Rio ajak aku ke tempat-tempat yang jarang orang, seperti hutan kota di Srengseng atau pantai kecil di Anyer kalau lagi long weekend. Di sana, kami bisa bebas pegangan tangan, pelukan, tanpa takut dilihat orang. Rio cerita tentang masa kecilnya di Jogja, bagaimana dia sadar suka cowok sejak SMA, tapi dipendam dalam-dalam karena keluarganya konservatif. Aku pernah pacaran sama cewek, biar kelihatan normal, tapi hati nggak bisa bohong, katanya suatu malam, saat kami lagi duduk di pinggir pantai, ombak pelan menyapa kaki. Aku juga mulai terbuka.
Cerita tentang tekanan dari ayah yang ingin aku jadi pegawai bank seperti dia, tentang ibu yang selalu bilang, cari istri yang solehah, biar rumah tangga berkah. Aku takut kehilangan mereka, tapi juga takut kehilangan Rio. Dia yang selalu bilang, kita cari jalan tengah aja, Arya. Pelan-pelan. Suatu hari, Rio ajak aku ke rumahnya di kontrakan kecil di Tebet. Rumah sederhana, tapi rapi, penuh sketsa desainnya di dinding. Malam itu, kami pertama kali ciuman. Lembut, penuh rasa. Hatiku berbunga, tapi juga takut. Ini dosa nggak ya? Tanyaku pelan. Rio peluk aku erat, Allah Maha Pengasih, Dia tahu isi hati kita. Yang penting kita nggak nyakitin orang lain. Tapi badai mulai datang. Teman kampusku yang lihat kami itu mulai sebarkan gosip ke grup WA. Arya Gai katanya deket sama desainer itu. Aku dihindari teman-teman. Di masjid kampus ada yang bisik-bisik. Aku stres berat sampai nggak bisa tidur. Rio yang nemenin telepon setiap malam bilang kamu kuat Arya. Kita hadapi bareng. Puncaknya saat ayahku tahu. Entah dari mana ada yang lapor ke dia. Malam itu ayah marah besar. Kamu bikin malu keluarga. Apa kata orang? Kamu harus tobat, Arya. Ibu nangis di kamar. Aku cuma diam, gak berani bilang apa-apa. Besoknya ayah larang aku keluar rumah, disita. Aku cuma bisa chat Rio dari cadangan bilang situasi lagi susah. Rio gak menyerah. Dia datang ke rumah, minta bicara sama ayahku. Pak, saya Rio. Saya sayang sama Arya, dan saya janji gak akan nyakitin dia. Ayah marah, usir Rio. Jangan dekati anakku lagi. Ini penyakit. Rio pulang dengan hati hancur, tapi masih chat aku tunggu kamu berapa lama pun. Aku merasa terbelah. Di satu sisi keluarga, agama, masyarakat. Di sisi lain, cinta yang terasa begitu nyata. Beberapa hari aku diam aja di rumah, ikut ayah ke masjid, dengerin ceramah tentang tobat. Tapi setiap malam, aku nangis ingat Rio. Akhirnya, aku nekat kabur malam-malam, ketemu Rio di stasiun. Aku nggak bisa tanpa kamu, kataku. Kami pelukan di tengah keramaian, nggak peduli orang lihat. Tapi itu baru awal konflik yang lebih besar. Setelah kabur dari rumah, aku tinggal sementara di kontrakan Rio. Hidup kami sederhana, tapi penuh cinta. Pagi-pagi Rio bikin sarapan nasi goreng sederhana dengan telur ceplok. Kami kerja bareng di laptop, dia desain, aku bantu resi proposal relanceku. Malam hari, kami nonton film atau jalan-jalan di mall, pura-pura biasa aja. Tapi tekanan dari luar semakin kuat. Ayah telepon terus, bilang aku durhaka, keluarga malu. Ada saudara yang datang ke kontrakan, minta aku pulang. Kamu bisa berubah, Arya. Cari pengobatan. Aku tolak, tapi hati sakit. Rio selalu di sisi, pegang tanganku, bilang kita bangun hidup baru aja. Kami mulai cari komunitas. Rio kenalin aku ke teman-temannya, sebagian pasangan sesama. Di sana aku dengar cerita mereka, ada yang diusir keluarga, ada yang dipukuli, tapi juga ada yang akhirnya diterima. Pelan-pelan bro, kata salah satu. Aku mulai paham, kami nggak sendirian. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Teman lama Rio, namanya Dika, yang dulu pernah suka sama Rio, iri lihat kami bahagia. Dia sebarkan foto kami ke media sosial, dengan caption jelek. Viral kecil-kecilan di grup-grup. Keluarga Rio di Jogja tahu ibunya sakit, ayahnya marah telepon Rio, bilang putus hubungan. Rio down banget. Malam itu, dia nangis di pelukanku. Aku nggak mau nyakitin keluarga, tapi aku juga nggak bisa ninggalin kamu. Aku peluk dia erat, bilang kita kuat bareng. Tapi dalam hati aku takut. Apa kami salah? Konflik memuncak saat ada demo anti-LGBT di Jakarta.
Kami lagi jalan, tiba-tiba ada masa lewat, teriak-teriak. Kami buru-buru sembunyi di gang. Hatiku deg-degan, takut ketahuan. Malam itu, kami putuskan pindah ke Bali sementara, cari ketenangan. Di Bali, hidup lebih tenang. Kami sewa rumah kecil dekat pantai di Ubud. Rio kerja remote, aku cari job online. Kami sering jalan ke sawah, pegangan tangan bebas. Cinta kami semakin dalam, saling dukung di saat susah. Rio bilang, ini yang aku cari seumur hidup, Arya. Kamu. Tapi kabar dari Jakarta bikin hati nelangsa. Ayahku sakit, katanya stres gara-gara aku. Aku balik sebentar, ketemu ayah di rumah sakit. Dia lemah, tapi masih bilang, pulanglah, anakku. Tobat. Aku nangis, tapi nggak bisa janji. Rio tunggu di luar, nggak berani masuk. Kembali ke Bali, kami coba bangun hidup baru. Rio dapat proyek besar, desain untuk hotel. Aku mulai tulis blog anonim tentang pengalaman kami, harap bisa bantu orang lain yang sama. Respons positif banyak, meski ada hate juga. Tapi pengkhianatan besar datang. Dika, teman Rio yang iri itu, hubungi keluargaku, kasih alamat kami. Suatu hari, ayah dan saudaraku datang ke Bali, minta aku pulang paksa. Ini demi kebaikanmu, kata ayah. Ada ancaman pisah kami. Rio marah, tapi sabar. Kita nggak bisa lari terus, katanya. Kami putuskan hadapi. Aku bicara sama ayah panjang, cerita tentang cinta kami yang tulus, bahwa kami nggak nyakitin orang. Ayah diam, tapi matanya basah. Beberapa bulan kemudian ibu Rio sakit parah. Kami balik ke Jogja. Di rumah sakit, ibu Rio pegang tanganku, bilang pelan, jaga anakku ya. Itu pertama kali keluarga Rio terima aku. Tapi ayahku masih keras. Sampai suatu hari ada kecelakaan. Rio tabrakan motor, luka parah. Dires, ayahku datang, lihat aku nangis di samping Rio. Saat itu ayah peluk aku, bilang, main ayah. Yang penting kamu bahagia. Rio sembuh pelan-pelan. Kami balik ke Jakarta, hidup bareng di apartemen kecil. Keluarga pelan-pelan terima, meski nggak sepenuhnya. Kami kerja keras, bantu komunitas diam-diam, kasih dukungan buat yang lain. Tahun-tahun berlalu. Kami sudah bersama 5 tahun. Rio buka studio desain sendiri, aku jadi penulis relance sukses. Kami adopsi anak kucing, namanya Harapan. Hidup nggak sempurna, masih ada bisik-bisik tetangga, masih ada keluarga yang cuek. Tapi kami punya satu sama lain. Suatu hari, kami ke masjid bareng, sholat di pojok belakang. Habis sholat, Rio bilang, Allah tahu kita berusaha jadi orang baik. Aku setuju. Cinta kami ajarin banyak, tentang penerimaan, tentang keberanian. Tapi badai terakhir datang saat pandemi. Rio kena COVID parah. Aku rawat dia di rumah, takut kehilangan. Malam-malam aku nangis, minta sama Tuhan jangan ambil dia. Keluarga datang semua, ayah peluk aku, ibu Rio doain terus. Rio sembuh. Saat itu kami sadar betapa berharganya hidup. Kami nikah sederhana di Bali, hanya dengan teman dekat, janji setia selamanya. Sekarang kami hidup damai di rumah kecil di pinggiran Jakarta. Rio masih desain, aku tulis buku tentang perjalanan kami, tentu anonim. Anak-anak muda sering hubungi, minta nasihat. Kami bilang cinta itu indah, apapun bentuknya. Yang penting tulus dan gak nyakitin. Ayahku sekarang sering datang, bawa oleh-oleh, peluk Rio seperti anak sendiri. Ibu Rio juga. Mereka bilang, kalian ajarin kami tentang kasih sayang sejati. Aku pernah berpikir cinta kami terlarang, tapi sekarang aku tahu, cinta yang tulus akan menemukan jalan. Di tengah Indonesia yang beragam, dengan agama dan adatnya, kami bukti bahwa hati manusia bisa berubah, bisa terima perbedaan. Rio dan aku, sekarang tua bareng, duduk di teras, pegangan tangan, lihat matahari terbenam.
Terima kasih udah bertahan sama aku, katanya. Aku cium keningnya, kita berdua yang bertahan. Ini kisah kami, penuh air mata, tapi akhirnya penuh harapan. Buat kalian yang lagi berjuang, ingat, cinta selalu menang.